Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat kasih sayang yang telah Tuhan berikan kepada kita semua dapat merasakan kenikmatan yang berbagai macam. Insinyur Soekarno pernah berkata, bermimpilah engkau setinggi langit. Apabila kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara. Oke, saya Abdul Halim dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Universitas Yadsi Madani. Izin dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai website tiket.com. Baik, yang pertama di sini ada pengenalan tiket.com. Nah, sama seperti sebelumnya Agoda atau yang lain, pasti apa sih itu tiket.com? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, di sini dijelaskan, tiket.com adalah sebuah platform pemesanan tiket online yang menawarkan berbagai jenis tiket, mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, hingga tiket acara. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan dan memesan tiket perjalanan mereka dengan cepat dan efisien. Jadi salah satu platform untuk memesan tiket. Tiket apa saja di tiket.com ini tersedia. Nah, selanjutnya ada kegunaan website tiket.com. Pertama ada pemesanan tiket. Kegunaan yang pertama yaitu tiket.com menyediakan fitur pemesanan tiket yang mudah digunakan. Pengguna dapat mencari, membandingkan, dan memesan tiket dengan cepat dan nyaman. Jadi kita tidak perlu lagi apabila misalkan kita ingin memesan tiket pesawat, kita tidak perlu datang ke bandara, kita ingin memesan tiket kereta, kita tidak perlu datang ke stasiun, cukup lewat HP. Melalui website tiket.com kita sudah bisa memesan tiket-tiket tersebut. Yang kedua, yaitu pembayaran mudah. Tiket.com menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman dan mudah, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan pembayaran melalui dompet digital. Jadi pembayaran mudah, kita cukup menggunakan kartu debit, kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran melalui dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, yang nomor tiga yaitu pelacakan pemesanan. Pengguna dapat melihat status pemesanan mereka, termasuk informasi tiket, tanggal perjalanan, informasi tiket, tanggal perjalanan, dan rincian pembayaran melalui akun mereka di tiket.com. Jadi kita bisa melacak pemesanan kita. Nah, selanjutnya ada manfaat menggunakan website tiket.com. Pertama, yaitu ada hemat waktu. Dengan kemudahan pemesanan dan pembayaran di tiket.com, pengguna dapat menghemat banyak waktu dalam merencanakan perjalanan mereka. Jadi, kita tidak perlu ngantri untuk memesan tiket di lobi tiket dalam stasiun atau di dalam bandara atau di dalam terminal. Kita cukup sebelum kita berangkat ke stasiun, kita buka HP kita buka website tiket.com, kita pesan, dan ketika sampai terminal atau sampai stasiun, kita tinggal berangkat. Yang nomor dua ada perbandingan harga. Tiket.com menyediakan fitur pembandingan harga yang memungkinkan pengguna untuk menemukan harga tiket terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi teman-teman, website tiket.com ini dia menyediakan perbandingan harga. Jadi ketika kita mencari harga tiket, itu kita cari harga yang sesuai, harga yang cocok di kantong kita, itu harga berapa, tiket kemana, harga berapa, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada promo dan diskon, yaitu tiket.com sering menawarkan berbagai promo dan diskon yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau. Jadi seperti platform lainnya, tiket.com pun menyediakan diskon dan promo untuk kita dalam memesan tiket. Jadi enak. Nah, yang empat itu pengalaman pemesanan.
Pengguna dapat menikmati pengalaman pemesanan yang nyaman dan menyenangkan di tiket.com dengan antarmuka yang user friendly dan fitur-fitur yang memudahkan. Itu 4 manfaat menggunakan website tiket.com. Nah, di sini ada kekurangan website tiket.com. Nah, pastinya teman-teman ya, setiap website, setiap aplikasi atau apapun itu pasti memiliki yang namanya kekurangan di dalamnya. Tidak hanya kelebihan saja, pasti ada kekurangannya. Nah, di sini salah satu atau beberapa kekurangan daripada website tiket.com, yaitu yang pertama keterbatasan fitur. Meskipun tiket.com menawarkan banyak fitur Meskipun tiket.com menawarkan banyak fitur, ada beberapa fitur yang masih terbatas atau belum tersedia, seperti pemesanan paket perjalanan atau pemesanan tiket untuk lebih dari satu orang. Nah, jadi kekurangannya tiket.com itu belum bisa memesan tiket untuk 5 orang, untuk 10 orang. Masih, tapi hanya untuk satu orang saja untuk saat ini. Yang kedua yaitu kemungkinan gangguan teknis. Nah, sebagai platform online, tiket.com itu dapat mengalami gangguan teknis seperti server down atau masalah koneksi yang dapat menghambat proses pemesanan. Nah, ini kekurangannya gangguan teknis. Yang nomor dua, yang ketiga yaitu ketergantungan pada jaringan. Nah, pengguna harus memiliki akses internet yang stabil untuk dapat menggunakan fitur-fitur tiket.com dengan lancar, sehingga dapat menjadi kendala bagi pengguna di daerah dengan koneksi internet yang buruk. Nah, jadi belum ada pemerataan jaringan oleh website.com di berbagai daerah. Jadi kalau jaringannya kurang bagus atau buruk, maka ya tersendat-sendat kita dalam menggunakan website.com tersebut. Itu kekurangan yang begini. Selanjutnya itu ada masalah keamanan. Sebagai platform yang menangani informasi sensitif seperti data pembayaran, tiket.com harus memastikan keamanan dan privasi pengguna dengan baik untuk mencegah kebocoran data atau penipuan. Ini yang paling sangat penting ditangani oleh website tiket.com. Kekurangan yang nomor 4, masalah keamanan. Karena mencakup data pribadi kita, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada cara penggunaan website tiket.com. Nah, ini untuk halaman login. Yang pertama ada buat akun. Apabila kita belum punya akun, maka kita bisa masuk halaman login yaitu buat akun. Pengguna dapat membuat akun di tiket.com dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, email, dan kata sandi. Nah, setelah buat akun, kita bisa login atau masuk. Pengguna yang sudah memiliki akun dapat masuk ke tiket.com dengan menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Nah, kelebihannya lagi, tiket.com itu bisa memesan tanpa akun. Pengguna juga dapat memesan tiket di tiket.com tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Namun akan ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses tentunya. Itu menjadi not apabila kita ingin memesan tiket tanpa kita membuat akun itu bisa di tiket.com. Tapi harus digarisbawahi ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses. Tidak semua fitur bisa diakses kalau kita tanpa akun. Maka alangkah baiknya kalau kita ingin memesan tiket melewati website tiket.com, maka kita sebaiknya bikin akun agar semua fitur bisa dapat diakses oleh kita. Nah, ini cara penggunaan tiket.com dalam mencari tiket. Caranya yaitu yang pertama, pilih jenis perjalanan. Pengguna dapat memilih jenis perjalanan yang diinginkan seperti pesawat, kereta api, atau bus. Jadi kalau kita ingin memesan, kita tinggal klik di kolom pencarian, kita ingin mencari kendaraan apa yang ingin kita naiki. Misalkan kita ingin naik bus. Nah, setelah naik bus, kita masuk tahap 2 yaitu masukkan rute perjalanan. Pengguna mengisi informasi rute perjalanan seperti asal, tujuan, tanggal berangkat, dan jumlah penumpang. Nah, setelah kita mendapatkan kolom pencarian itu bus, maka kita masukkan rute perjalanan kita. Misalkan kita ingin perjalanan Jakarta-Tangerang, asal Jakarta, tujuan Tangerang, tanggal berangkat tanggal 10 Juli, jumlah penumpang 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan keinginan kita, informasi kita di kolom pencarian, masuk tahap ketiga yaitu bandingkan pilihan tiket. Yaitu tiket.com akan menampilkan berbagai pilihan tiket sesuai dengan kriteria pencarian.
sehingga pengguna dapat membandingkan harga dan jadwal. Jadi setelah kita memilih jenis perjalanan, terus memasukkan rute perjalanan, di situ nanti akan tampil beberapa pilihan untuk kita bisa membandingkan harga tiket dan pilihan tiket kita. Nah, yang terakhir, setelah kita bandingkan pilihan tiket kita, maka kita pilih tiket yang paling terbaik dan pas untuk kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan website tiket.com dalam pemesanan tiket. Caranya yaitu pilih tiket seperti tadi, pengguna milih tiket yang akan dipesan seperti tanggal keberangkatan, kelas, dan jumlah penumpang. Contohnya misalkan tanggal keberangkatan tanggal 10, kelas, ekonomi, dan jumlah penumpang misalkan 1 orang. Nah, setelah kita sudah pilih tiket, maka kita isi data penumpang. Kita bisa mengisinya dengan nama, dengan nomor telepon, dan email kita. Setelah kita isi data penumpang, selanjutnya yaitu kita lanjutkan tahap pembayaran. Ini seperti tadi bisa melalui kartu kredit atau transfer bank dan lain-lain. Nah, setelah pembayaran selesai, maka kita konfirmasi pemesanan kita. Nah, konfirmasi pemesanan itu biasanya beserta rincian tiket kita. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, tiket.com merupakan platform pemesanan tiket online yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi pengguna dengan fitur-fitur yang lengkap dan antar muka yang user-friendly. Tiket.com dapat membantu pengguna dalam merencanakan dan memesan perjalanan mereka dengan mudah. Dan selanjutnya ada saran perbaikan. Di sini, meskipun tiket.com sudah cukup baik, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan, seperti penambahan fitur-fitur baru, peningkatan keamanan, dan optimalisasi performa website untuk mengurangi gangguan teknis. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, tiket.com dapat semakin memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih baik. Jadi, masih ada beberapa perbaikan yang perlu ditingkatkan oleh website tiket.com. Tapi bertahap satu. Nah, mungkin itu saja teman-teman presentasi tentang tiket.com dari saya Abdul Halim. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, karena saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.